Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti sekarang yang serba tidak pasti, hubungan dengan Tuhan adalah dasar kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah jaminan dan terang hidup kita. Berjalan bersama Yesus, kita tidak akan kehilangan arah, melainkan kita akan dapat berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 7:30 malam. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti seminar keluarga dengan tema The Unshakable Family bersama Pastor Roni Daud Simeon dan Pastor Nancy Limantono pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 7 malam via Zoom. Ibadah onsite juga diadakan di semua satelit yang ada. Rock Royal, Rock Menora, Rock Bumi Moro, Rock Ambassador, Rock Ngagel, Rock One, dan Rock City Church. Mari jemaat, kami mengundang Anda untuk bersama-sama beribadah onsite kembali karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bagi Anda yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah, terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur, menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment, investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin.
Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar dan beliau diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman, nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu, maaf ya, BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kami percaya dapat menjadi tuntunan bagi hidup kita semua. Ibadah akan segera dimulai, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan sehingga kami dapat beribadah kembali bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami persembahkan Tuhan itu boleh menjadi kesukaan bagi Engkau. Dan kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan kami. Bahkan perjamuan kudus pun akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Supaya kami lebih lagi hidup untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan kami di muka bumi ini, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami semua, dan biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bapak yang bersuka cita, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari bagi berdiri bersama dan bersuka cita. Dia telah ubahkan setiap ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari bersuka cita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Dia berikan kita kelegaan. Haleluya. Mari katakan bersama. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Mari bersuka cita, sebab di dalam kesesakan Dia berikan kita kelegaan. Haleluya. Mari katakan, di dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan.
sukacitaku. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup puji. Mari bersama. Oh oh oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Come on. Masa kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Allah kita. Bahwa kami menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ajar setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih bahwa kami kami sambut Engkau Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sama-sama kita berkata, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
percaya Tuhan Yesus kami ajaib. Kau ajaib Tuhan atas setiap kami. Bahwa setiap kami saat ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Yesus kami sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Ya nama, ya nama, ya nama, Yesus. Glory, glory. Mari angkat tinggi tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi angkat suaramu dengan sungguh, katakan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Tuhan. Yes. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah Yesus menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sembah Dia, biarlah kehendak-Mu Tuhan terjadi bagi kami. Oh, di dalam-Mu Tuhan kami dapatkan kekuatan yang baru. Di dalam-Mu Tuhan kami dapatkan damai sukacita. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Syakana maya nana nana maya nana maya nana mo. Glory, glory, glory. Ah, Yesus Tuhan. Sambut Dia, sambut Yesus.
Yesus kami sanggup pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari katakan segala perkara dapat ku tangguh. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan berkata dengan sungguh segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi. Amin. Yes. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama katakan dengan sungguh. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang sangat setia. Dan tiba saatnya setiap kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu message berjudul The Power of Closeness. Kuasa dari kedekatan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian pasal 45. Berapa banyak saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya akan jadi sahabat raja. Mau jadi sahabat sang raja? Cintailah kesucian hati dan perkataan tutur kata yang baik. Oke? Nah, kita melihat di sini ada seseorang yaitu Yusuf yang adalah gambaran daripada Kristus. Firaun di sana adalah gambaran saja ya dari Allah Bapa yang telah menyerahkan semua kuasa kepada Yusuf. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ada satu pelajaran di sini. Joseph reveal himself setelah apa? Semua orang Mesir keluar. Setelah segala kemesiran keluar daripada kita, barulah Yusuf menyatakan dirinya. Sebab juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 13, setelah Yudas keluar, ya, maka berkat itu datang, saudara. Oke? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudaraku, 7 kali tercatat Yusuf menangis. Saya tidak akan ceritakan di sini. Bukan cengeng saudara, tapi hatinya dibuat sangat lembut. Maka mendekat, perhatikan sini. Dan Yusuf berkata pada saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia ini jadi penguasa negara adikuasa pada zaman itu. Tetapi dia tetap respect kepada bapaknya yang udah tua. Dan Yakub bahkan berkata, ditanya, berapa usiamu? Usia hamba 137 tahun. Dan isinya cuma penderitaan. Tapi Yusuf tetap menghormati dan itu kunci luar biasa.
Tetapi seseorang tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Why? Karena punya salah, saudara. Kemarin anjing kecil kita happy mendengar cuma petir satu kali. Klaker. Langsung gemeter, saudara. Tiba kepada saya rangkul begini. Makin lama makin tenang. Dan tanda dia takut ekornya ke bawah, saudara. Tidak lama kemudian, agak lama, baru dia kipit-kipit begini. Bagaimana ekor saudara? Karena saudara, tujuan iblis adalah membuat Anda takut, membuat Anda stres. Lalu kata Yesus pada saudaranya, marilah dekat-dekat. Come near to me, I pray you. Aku minta kepadamu, bahkan mohon. Sementara mereka ketakutan, Yesus berkata, come close to me. Perkataan near ini adalah emas yang saya dapatkan minggu yang lalu. Karena saya diberi pengertian tentang the power of closeness. Dari saudara-saudara Yusuf, ada yang satu ayah, lain ibu. Tapi ada satu ayah, satu ibu. Siapa namanya? Benjamin. Karena itu sekalipun karena kebodohan Raja Rehabeam, negara itu terpecah. Kerajaan utara namanya Israel dan kerajaan selatan namanya Yehuda. Suku Benyamin tetap bersama dengan suku Yehuda. Sebab darah lebih kental dari susu. Betul ya? Darah itu lebih kental dari susu. Yang lain seayah, ini seayah dan seibu. Nanti saya akan perhatikan, ada special blessing buat Benjamin. Who is Benjamin? The last generation before Jesus come. Siapa mereka? Anda dan saya. Inilah generasi Benjamin, the son of my right hand. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Akulah saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sebentar renungkan, ada orang yang mengkhianati Anda. Ada orang yang menjual saudara. Ada seorang ibu datang pada saya, Pak. Saya diminta bersaksi melawan bos saya. Dan saya tidak yakin kalau bos saya itu salah. Saya bilang tolak saja. Kita anak Tuhan dijadikan peacemaker. Berpihak tanpa kejelasan itu tidak boleh. Memang netral itu suam-suam kuku. Ya, kita menang bukan karena Tuhan berpihak pada kita, tapi kita berpihak pada Tuhan. Tapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun Anda kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lanjut. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Sekalipun dengan cara mengkhianati, dengan cara membuang aku dalam sumur, dengan cara aku menjual aku kepada orang-orang Ismail, kemudian jual lagi pada orang-orang Midian. Tidak ada luka lebih berat dari pengkhianatan. 40 tahun saya melayani Tuhan. Luka paling dalam adalah kalau dikhianati orang yang kita percayai. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, dan ada yang lebih dalam lagi, bapak rohani kita. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan berkubang di dalam kegagalan. Jangan tinggal dalam masa lampau yang bodoh. Lihat ke depan, lihat kekekalan. Yusuf bisa mengalahkan itu dan berkata, bukan kamu, but God, Elohim yang membawa aku ke sini. Liwat dijual itu apa akibatnya? Dia dijual dengan 20 keping perak.
Gambaran pada Yesua. Yesua dijual berapa? 30 keping perak. Tetapi Allah, dia yang telah menempatkan aku, perhatikan di sana. Dia yang menempatkan aku, dia yang membuat aku menjadi bapak bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mana ada sih budak menjadi raja? Ada. Promosi tidak datang dari barat atau timur atau dari padang belantara selatan, tapi daripada Tuhan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan tidak perlu nginjak orang lain, jegal orang lain, nendang orang lain, gak perlu. Ada 3 pangkat luar biasa. Pertama, sebagai Abah. As a father for Pharaoh. Amin. Nanti akhir bulan ini ada mantan pangdam kita. Ya, biasanya duduk di belakang sana, saudara. Tidak mau kelihatan sama yang lain. Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak. Dia biasa duduk di belakang sana, tidak mau tunjukkan. Saudara, setelah pensiun, malah diangkat sekarang dikasih tanggung jawab. Yaitu wakilnya Bapak Doni Monardo. Wakil Ketua BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Ya, saudaraku, luar biasa. Saya mengucap syukur Tuhan masih menempatkan anak-anaknya di Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kedua, sebagai tuan atas seluruh istananya. Mazmur 105 dia mengajar kepada para pemimpin Mesir. Why? He has wisdom. Di mana kita dapatkan orang seperti dia ini, kata Firaun, yang penuh dengan roh Allah yang kudus. Track recordnya luar biasa, saudara. Ada fitnah kepada dia. Yaitu dibilang, yaitu mau memperkosa istri daripada Potifar. Saudara, kalau benar-benar Potifar percaya, dia tidak akan dipenjara tapi dipotong kepalanya. Lalu dicincang. Tidak. Potifar tahu. Ini istrinya nih. Karena sebetulnya Potifar disebutkan adalah Yunak. Sari, bahasa itu sebetulnya bahasa Aram. Sari itu artinya apa? Orang kebiri. Istri hanya mungkin buat ya buat sosialita saja. Tapi saya tidak pergi ke sana. Yang ketiga, dia disebutkan sebagai apa? Penguasa atas seluruh tanah Mesir. Katakan Abba, Adon, Masyal. Father, Lord, Masyal di situ penguasa, saudara ya. Abba, Adon, Masyal ya. Jadi Lord, jadi penguasa, saudara ya. Saudara, dari tempat paling rendah, dia dibuang kemana? Ke penjara kan? Penjara zaman dulu, saudara. Kalau di zaman sekarang, ya penjara itu enggak seperti zaman itu. Itu cuma lubang di dalam tanah. Bahkan pada zaman Persia, media Persia, itu lubang dalam tanah diisi apa? Diisi singa, saudara, atau ular. Tapi dia ada di sana. Kita bicara soal nurturing. Keberhasilan daripada Yusuf tidak luput daripada pendidikan ayahnya. Jangan lupa. Banyak orang fatherless. Dia ini motherless karena ibunya meninggal. Mungkin itu juga keadaan saudara. Tapi dia diajarkan, kita ini bukan bangsa biasa. Kita ini bangsa pilihan. Kita ini perwakilan daripada sorga. Banyak orang itu hidupnya menderita karena nggak tahu siapa dirinya. Pendidikan di rumah lebih penting. Ini yang saya ajarkan selama mulai bulan yang lalu. Bagus, tampan, tapi manis sikapnya. Siapa yang mengajar itu? Bukan sekolah. Itu orang tua. Saudara, saya pernah berbicara tentang Yusuf. Dia punya ilmu 4A. Pertama adalah aptitude. Ini harus saudara lakukan selama Corona Academy.
meningkatkan skill, meningkatkan kesehatan, menambah pengetahuan, ya, menambah keahlian, aptitude. Saya percaya dia tidak nganggur selama saudaraku ada di rumah. Bayangkan anak usia 17 tahun sudah jadi supervisor. Why? Kalau yang lainnya ngobrol ngalor ngidul, dia belajar saudara. Belajar bagaimana manajemen. Itu mempersiapkan dia jadi penguasa di tanah Mesir. Saya percaya pada waktu dia jadi budak, dia tidak menangis. Kenapa? Why nasib saya? Enggak saudaraku. Dia mempelajari. Demikian juga ketika dia di dalam tahanan. Langsung diangkat jadi apa? Supervisor juga. Luar biasa saudaraku. Buat dirimu unggul. Yang kedua adalah attitude. Ada seorang hamba Tuhan John Maxwell yang saya kagumi. Dia berkata attitude itu sikap. Tampan wajahnya, manis sikapnya. Dia punya good attitude. John Maxwell mengatakan your attitude determine your altitude. Altitude itu ketinggian. Ada orang tinggal di kaki gunung, ada di lereng gunung, ada di puncak gunung. Semua bangsa Israel di kaki gunung. Para pemimpin di lereng gunung. Musa di puncak gunung. Dan sedikit di bawah Musa, Yosua. Your attitude determine your altitude. Ada sesuatu yang keempat ini mungkin tidak terlalu penting, tapi penting juga. Aparel. Aparel itu penampilan. Maksudnya cara berpakaian, cara bersikap. Ya, satu hari ada orang mau gabung dengan Rock Ministry. Dia cerita panjang lebar tentang kehebatan pelayanannya. Nah, saudara tahu apa yang saya lihat? Seperti orang lihat Tuhan lihat dalam hati, manusia lihat apa? Dari luar saudara. Celananya kotak-kotak, bajunya kembang-kembang. Saudaraku, bulu hidungnya nyerongot saudaraku. Ya, bukan cuma itu saudaraku, garasinya lupa ditutup. Bapak-bapak garasinya sudah ditutup. Betul saudara, itu penting. Pernah satu kali ada pengkhotbah Korea hebat sekali. Cuma orang tidak lihat khotbahnya. Mereka lihat garasi yang belum ditutup itu. Tentu saja saya bilang orang tidak bisa manage diri sendiri. Bagaimana bisa masuk dalam pelayanan? Yang jadi pelayan Tuhan kan mesti yang punya 4A ini. Ketika saya baru bertobat, kan pelayanan saya itu ngusir setan. Dan karena saya kontraktor, pakaian sehari-hari saya pakai jeans dan pakai polo shirt. Paling enak kalau ngusir setan pakai baju gitu kan. Tapi akibatnya saya khotbah juga tetap pakai baju itu. Zaman dulu nggak biasa orang pakai jeans saudara. Itu saya beritahu ya tahun 80 saudara. It was 30 years ago, 40 years ago. 40 tahun lalu. Lalu sahabat saya menegur saya. Yonas Suisa. Mas, kalau dia bicara dengan saya, dia Ambon tapi bahasanya bahasa Surabaya saudara. Mas, ojo ngono ta mas? Menghadap Tuhan loh, mewakili Tuhan. Ya kalau kerja silakan, pelayanan silakan. Tapi kalau khotbah, pakai baju yang necis. Karena itu saudaraku, aneh sekali tren sekarang. Ya, Anda tahu orang pergi ke mall pakai apa? Pakai piyama. Edan enggak saudaraku? Iya toh? Yang pakai piyama bertobat. Orang tidak akan percaya kalau Anda perwakilan kerajaan Allah. Ya kan? Ini mungkin tidak kelihatan penting. Tapi orang lihat. Jadi pertama Yusuf itu hebat karena apa? Selalu mengupgrade dirinya. Invest in yourself. Belajar. Tingkatkan dirimu. Saudaraku, saya sudah melayani Tuhan, sudah genjreng gitar 40 tahun. Tapi saya juga belajar bagaimana menggenjreng lebih baik. Betul.
Sambil gitar saya, oh saya keliru di sini. Aptitude. Kedua, attitude. Kalau hari ini engkau mengalami kegagalan demi kegagalan, maybe it's because your attitude. Yang ketiga itu dengan sendirinya itu akibat. Apa rel perlu diperhatikan? Saya punya seorang teman umurnya sama dengan saya. Ya memang dia lebih muda lah. Cuma wajahnya kelihatan tua dia, saudaraku. Ya kalau dia sudah, kalau saya rambutnya tinggal tidak terlalu banyak. Kalau dia sudah bos, saudaraku, botak sama sekali. Tetapi dia memakai jeans yang sobek-sobek itu loh, saudara. Lah usia sudah hampir 70, 65 sekian. Saya bilang sama dia, kebetulan anak Surabaya pendeta ini. Saya bilang, kamu itu ya bois telat. Saya bilang begitu. Ya, bois telat. Oh gitu ya Pak Arifin. Iyalah. Lupus kamu itu. Apa itu Pak? Lupa usia. Karena aparel juga penting. Tapi bukan yang paling penting. Orang tidak bisa lihat hati. Yusuf tampan wajahnya dan manis sikapnya. Orang yang menyukai kesucian hati. Tapi sekarang yang saya mau katakan pada saudara adalah Yusuf berkata, come near to me. Kenapa orang tidak berani mendekat pada Tuhan? Punya salah. Kalau punya utang tidak bisa bayar dan mungkin tidak mau bayar, kan tidak enak ya. Karena itu saudaraku, biasanya teman baik duduk di sini, di tengah sini dulu ya. Kemudian satu di sana, satu di situ. Loh kenapa ini? Usut, punya utang, tidak mau bayar. Tidak ada, di sini nggak ada. Di sini kan baik semua. Di sini semua ide bagus, saudaraku, bagus-bagus semua. Yesus berkata, come near to me. Jangan takut. Jangan menyalahkan diri. Jangan menyiksa diri. Pak Roni cerita. Jumlah yang bunuh diri hampir sebanyak atau lebih banyak daripada mati karena corona di Jepang dan Korea. Di Korea orang melukai diri sendiri. Apa itu? Menyalahkan dirinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tahu kalau kita berdosa, kita punya pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan segala dosa kita dan menghapuskan segala kesalahan kita. Bohong kalau ada orang berkata tidak pernah salah. Saya ingat kesaksian daripada Bapak Mukhtar Yadi, saudara. Dia bukan Kristen kan, tapi dia diajak karena dia suka dengan seorang pengkhotbah itu Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan Stephen Tong berkata begini, siapa di sini tidak pernah berdosa? Silakan berdiri. Tidak ada yang berdiri kecuali Pak Mukhtar. Saya katanya, loh. Tidak pernah menipu istri. Sering katanya dia duduk lagi saudaraku. Karena buat Chinese Toto, pokoknya tidak pernah nipu orang, tidak pernah buka cek kosong, itu tidak pernah berdosa. Kalau ke night club itu pergaulan. Kita punya kebudayaan kerajaan, saudaraku. Joseph artinya may he add. Our God is a God of addition and multiplication. Allah yang menambahkan dan Allah yang melipat gandakan. Karena itu saya melawan apapun yang dikatakan tentang tahun ini. Saya katakan the year of reproduction. Saya katakan corona revival. Orang bilang, Pak, ini ada gelombang kedua dari corona. Baca dulu, corona artinya apa? Mahkota. Tuh raja kita bertahta. Yusuf itu bapak bagi Firaun. Penguasa atas seluruh tanah Mesir.
dan tuan atas seluruh istananya. Siapa dia? Warga negara belum, bukan juga. Tapi ketika dia keluar dari penjara, dia bercukur. Orang Mesir itu kan digundul, saudara. Dan tidak ada kumis maupun cambangnya. Sekarang itu orang main identitas. Ada yang pakai jenggot sebesar kepalan tangan. Saya ini tidak mungkin punya jenggot sebab pirang, saudaraku. Pirang iji, maksudnya berapa lembar saja. Tapi Yusuf mencukur semuanya. Orang Ibrani kan berewok. Saudara bayangkan, saudaraku, berapa tahun dia di dalam penjara itu. Saudara, luar biasa. Sejak dia dibuang, dia, saudaraku, baru menghadap Firaun 13 tahun kemudian. Usia 30. Karena itu saya mengajarkan tentang kedewasaan. Sudah dianggap bertanggung jawab. Tapi kita orang ngasih apa? Kamu itu popok bawang. Kamu itu sisi aja enggak benar. Sisi itu serot gitu. Soalnya dianggap enggak bisa apa-apa. Lain orang Yahudi. Karena itu usia 12 tahun sudah mulai dagang, saudaraku. Sudah mulai investment. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf berkata, come near to me. Jangan menyalahkan diri. His mercy, His compassion menghilangkan semua guilty feeling kita. Pada Petrus yang menyangkal dia 3 kali, disuruh mengaku mengasihi 3 kali. That's our God, that's our Lord, that's our King. Tepuk tangan buat dia. Saudara yang kasih. Jadi kalau ada orang merasa kotor, datang pada Yesus. Itu yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak, Tuhan. Dia membersihkan saya. Melayakkan saya. Saya ajarkan pada saudara sudah 30 tahun. Hidup bebas utang. Hidup financial freedom. Hidup tidak diatur orang lain. Hidup diatur Tuhan. Engkau akan mengalami promosi seperti Joseph. Sebagai Abba, Adon Masyal. Ruler over all Egypt. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, mari kita baca. Setelah suruh dekat. Jadi saudara, kita tidak mungkin dekat pada Tuhan kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Kristus. Tidak ada seorang pun datang mendekat kalau tidak ditarik oleh Bapa. Melalui apa? Roh Kudus. Salah satu driver kita di sini baru terima Tuhan minggu lalu. Dia asal dari suku Pulau Garam, saudara. Ya, lalu dia cerita. Dia mendapat penglihatan tentang seorang yang wajahnya bercahaya. Dan dia tidak tahu siapa itu. Dan yang wajahnya bercahaya itu memanggil dia. Dia tidak pernah expose dengan gereja, saudara. Waktu dia bekerja pada salah satu jemaat kita dan hidupnya itu cuma sekitar para pengusaha di jemaat sini, saudara. Dia lihat, menurut dia ya, fotonya Tuhan Yesus. Loh, kok ada orang ini di sini katanya. Apa yang terjadi minggu lalu? Dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa yang membawa dia dekat? Tuhan sendiri. Jangan anggap enteng panggilanmu. Jangan anggap enteng yaitu seorang pilihanmu. Kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi terakhir kan dia sudah bersama-sama ya, sudah kembali pada Tuhan. Luar biasa, saudara.
Mari kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan. Dan rencana pada Yusuf adalah rencana pada Yesus buat setiap kita. Segeralah kamu kembali pada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf putramu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuan atas seluruh tanah Mesir. Lord, Masyal. Ya, Adon, datanglah ke mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, katakan Goshen. Dan akan dekat kepadaku. Engkau setiap anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan masih ada 5 tahun lagi. Kita tidak tahu corona ini berapa lama lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri bahwa saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Apa kita bisa andalkan? Apa yang keluar dari mulut Kristus. Jangan khawatir apa yang kamu makan, yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ya, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi cari terlebih dahulu apa? Serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dan Yesus berkata, supaya engkau dekat kepadaku. Tanah Goshen itu tanah di antara 2 sungai. Tanah yang paling subur, paling mahal di seluruh tanah Mesir. Dan di situ ada ibu kota daripada Mesir, yaitu Ramses. Ramses dan Goshen itu satu kata. Goshen artinya drawing near. Jadi kalau saudara saat teduh nyanyikan lagu tadi. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Sebab itu kehendak Tuhan. Doa kita didengar kalau sesuai kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan dinyatakan seperti Yusuf berkata pada saudaranya. Draw close to me. Draw near. Goshen artinya drawing near. Ramses artinya the child atau the city of the sun. Orang Mesir menyembah matahari ya. Dewa Ra, Ramses. Tapi di situ juga istana daripada Yusuf. Dan dia mau saudaranya dekat dengan dia. Orang Asia ingin punya tanah besar. Lalu anaknya dibangunkan rumah sekitar tempat itu. Kalau orang barat enggak gitu ya. Mereka individualistik. Tapi Yusuf berkata, engkau dan keluargamu dan anak cucumu. Saudaranya melakukan yang buruk. Dengan menjual dia, mengkhianati dia. Tetapi menggenapi rencana Tuhan yang disampaikan pada Abraham. Keturunanmu akan dibawa ke satu bangsa, ke satu negeri, dan akan dianiaya. Tapi mereka akan keluar di sana dengan apa? Harta benda yang banyak. Saudara, saya dikatakan pendeta sesat sebab mengajarkan kemakmuran. Siapa di sini orang tua ingin anaknya makmur? Angkat tangan. Orang tua yang ingin anaknya makmur, bapak ibu yang ingin anaknya makmur, angkat tangan. Orang tua sehat. Siapa di sini bapak ibunya pengen anaknya begitu-begitu saja bahkan melarat, angkat tangan. Kalau angkat tangan tak bawakan ke Bangli sana. God is the best father. Amen. Aku mau supaya engkau dekat kepadaku. So tahu pemindahan kekayaan yang di dalam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membangun tempat kediaman Tuhan di padang belantara. Itu bisa terjadi lagi. Jadi kalau cuma membangun tempat ibadah, saudara, kita bangun di Sanur ya. Lantai yang ketiga itu. Tidak pernah mandek saudara. Lancar. Tanpa hutang. Pak Roni bersaksi. Kita beli tempat untuk ibadah di Dover, New Hampshire. Dekat Boston. Cash.
di tengah-tengah Corona Academy. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul. Alkitab tidak mengajarkan kita, zaman dulu disebut berlazat-lazat. Hidup mewah tidak memperdulikan orang lain, itu sakit, itu dosa Sodom. Tetapi saudaraku, kita diberkati supaya jadi berkat buat orang lain. Pak, bagaimana Pak? Oh, saya bilang contoh minggu lalu saja, saya bisa khotbah sekaligus di beberapa tempat tanpa naik pesawat. Dan nerima persembahan, sungguh nih, terima persembahan sama seperti saya naik pesawat, saudaraku. Luar biasa kan. Dan pada saat yang bersamaan, jamnya sama semua. Saudara, Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amen. Supaya engkau dekat kepadaku. Goshen, drawing near. Kalau kita baca sehari-hari kan kita baca kitab Keluaran. Maka di Mesir ada penyakit sampar. Di sini tidak, saudara. Saudara, saya dengar ada salah satu satelit kita terpapar corona. Saya mau beritahu, sembuh 100%. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saya mau beritahu saudara, ada perlindungan Tuhan atas kita. Dan inilah kehendak Yusuf. Pergilah kepada Bapa. Kita tahu bagaimana Yakub bersedih luar biasa. Salah satu soal aparel, yaitu dia memberikan kepada Yusuf jubah yang berwarna-warni. Apa itu? Jubah yang biasa dipakai oleh putra-putri raja. Nah, kalau saya pakai jas gini tidak mungkin saya main lumpur, kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada pengantin pakai baju pengantin, pakai cadar, main saudaraku di kolam yang kotor, main kodok. Tidak mungkin kan? Lalu sekarang kita lihat apa yang dikatakan Firaun. Kepada Firaun mendengar berita yang tidak biasa nih. Yusuf dan saudara-saudaranya diperkenalkan kepada Firaun. Tetapi sebelumnya, yaitu dalam ayat selanjutnya dikatakan Yusuf dan saudaranya bercium-ciuman. Bahkan dia memeluk, yaitu leher daripada Benjamin, dan mereka saling berpelukan. Rekonsiliasi mendatangkan apa? Favor. Mendatangkan blessing. Mazmur 133 saya menjelaskan, kalau saudara duduk bersama dengan rukun, maka kesitulah berkat datang. Tapi ketika mereka bersatu, maka Firaun memberikan berkat. Bahkan dia berkata begini, sudah, tidak usah bawa barangmu yang ada di Kanaan itu. The best of this land will be yours. Saya nggak ada salah dengar ya. Bukan the best of the land, of the heaven, the best of the land itu di sini. Satu hari saya dengan istri ada di ruang ganti pakaian kita, dan dia bilang, coba lihat, semua yang terbaik itu pemberian orang semua, dari yang kita beli. The best of the land. Kalau saudara anti terserah. Saya diserang, saudara, ada seorang teman ya dulu ya juga salah satu pemimpin di kelompok kita. Dia keluar karena tidak setuju dengan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan 10% karena bahasa aslinya ma'asir. Ma'asir itu pertambahan. Mau ngalami pertambahan? Salah satu yang disampaikan Pak Roni, kekuatan melawan corona adalah pengucapan syukur. Ingat pertolongan Tuhan masa yang lampau. Ketika aku memberi makan 5.000 orang, berapa sisanya? 12 bakul. 4.000 orang, 7 bakul. Ingat kelimpahan Tuhan. He can do it again. Saudara, hari-hari ini banyak gelombang. Kita dengar Pak Ferry diselamatkan ya, kapalnya terbalik.
Karena mendekati apa? Imlek. Kemarin ada teman, tidak bisa mendarat di sini 1 jam muter. Karena di atas sudah angin keras sekali. Dan pilot berkata kalau sampai mencapai 1 jam persis kita kembali ke Jakarta. Karena mendekati apa? Musim semi. Ada musim yang baru buat setiap kita. Musim dingin itu akan berlalu. Tetapi akan ada kekacauan. Gak usah takut, tepuk tangan bagi Allah kita. Musim semi akan datang. Imlek itu apa sih? Perayaan musim semi. Datangnya musim semi. Musim semi akan datang. Musim dingin akan berlalu. Sungai-sungai akan mencair kembali. Gunung-gunung es akan mencair kembali. Apa yang beku akan cair. Hati yang beku akan cair. Pikiran yang beku, yang tidak kreatif akan mencair. Tapi ada guntur. Jadi rupanya saya bukan cuma gembala manusia, saudaraku. Gembala anjing juga. Ketika anjing saya gemeter, saudaraku, saya cuma peluk dia. Lus-lus kepalanya, tenang saudaraku. Manusia yang ada begini perlu apa? Pendampingan. Itu tugas kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Lalu kemarin dikirimlah kepada Yakub keledai-keledai, kereta-kereta berisi segala barang yang baik. Coba akhir dari yaitu Kejadian 45 tampilkan. Jemput ayammu seisi rumahmu, ya tak? Kuberikan yang paling baik di tanah Mesir. Kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Goshen adalah tanah terbaik. Di dekat dengan kantor gubernur ada daerah Renon. Masa ada pengungsi dikasih kapling di Renon? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. David berkata, undian bagiku selalu jatuh ke tanah yang permai. Saya bilang sama istri saya, coba lihat kita ini. Ya, orang lain susah saudaraku. Saya kesini cuma 1 menit. Hidupku dipermudah oleh Tuhan. Amin, tepuk tangan buat Allah kita. Apa yang kami alami, kalian alami juga. Bagian terakhir Kejadian 45. Mari kita lihat. Bagian terakhir, ayat terakhir. Ya tak? Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yesus tetap hidup. Itu berita yang perlu dengar oleh dunia ini. Yesus tidak mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia menjadi kuasa. He is the Lord of Lords, the King of Kings. Tapi hati Yakub tetap dingin. Perhatikan sini. Yakub. Yakub artinya apa? Tukang jegal. Tukang pelintir kaki. Kaki kakaknya dipegang mulai dalam kandungan. Jadi saudaraku perlu berdoa buat Amerika. Di Amerika orang itu boleh menggugurkan kandungan sebelum dilahirkan. 1 menit sebelum dilahirkan boleh dibunuh. Itu bukan tissue. It's not a human tissue. It's a living being. Perhatikan di sini. Yakub saudaraku. Jadi ada 2 golongan, perhatikan di sini. Diberi kata-kata tidak cukup, diberi khotbah tidak cukup, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Perhatikan ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan diucapkan Yusuf, sudah ya. Dan ketika dilihatnya apa? Kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Revival, corona revival ayah mereka. Kata Yakub, cukup itu anakku Yusuf, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Perhatikan di sini, dia kembali bukan jadi Yakub, terjemahan bahasa Inggris Israel. Selama tidak percaya namamu Yakub, tetapi ketika percaya, engkau menjadi Israel. Berkemenangan bersama Tuhan. The Prince with God. Bukan Prince of God. The Prince with God. Bahasa Indonesia agak kurang teliti. Israel said, it is enough.
Saudaraku, kalau kita dapat Tuhan Yesus semuanya cukup. Masih ingat lagu kesayangan Ibu Gembala? Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Ada untungnya loh saya lewat corona ini saudara. Biasa dia itu sayang lah sama saya, cuma sekarang sangat sayang. Betul ya? Kalau malam itu seraku pipi saya dilus-lus gini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia masih bersama saya katanya. Jadi saudaraku, Yusuf berkata, kamu merencanakan kejahatan, keburukan, Allah merubahnya jadi kebaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Israel berkata, cukup. Mau hidup berkemenangan, katakan cukup. Amin. Yusuf putraku hidup. Aku pergi dan melihat dia sebelum aku mati. Selama dia tidak percaya bahwa Yusuf ada di atas takhta, dia cuma Yakub. Tetapi ketika dilihatnya kereta-kereta itu, karena itu Tuhan perlu memberkati umatnya supaya orang percaya. Coba dengar ya, hikmat orang miskin dihina saudara. Orang kaya itu tidak selalu pakai barang bagus. Nah, bukan soal itu saudaraku. Tapi kalau kita kaya dengan hikmat, ya, kita lebih dari cukup, sebab Allah kita lebih dari cukup, baru orang percaya bahwa Tuhan kita hidup. Nah saudara, kesaksian saya yang sembuh 3 hari itu, tanggal 1 masuk rumah sakit. Memang periksanya 31 ya. Jadi hari ketiga atau keempat lah saya dinyatakan sembuh. Orang berkata tidak mungkin. Dan bagaimana saya dapat yaitu imun lewat memuji Tuhan. Ada istri seorang dokter terkena corona masuk. Saudaraku, dan ini kasusnya berat. Kalau saya kan cuma sedang. Ini berat saudara. Karena apa? Sudah dikasih plasma konvalesen 3 kali. Bukan cuma itu. Saya kan cuma, saudaraku, ketika masuk rumah sakit saturasi 91. Lalu turun. Dia tinggal 60 saudara. Orang berkata hopeless case. Sebelum dia dimasukkan ICU, dia niru saya. Dia nyanyi. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Mungkin tidak persis seperti itu, tapi kata-katanya itu. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia sempat dipasang ventilator. Tapi hari kedua atau ketiga, dokter-dokter menggaruk kepalanya. Karena apa? Sembuh saudara. Dan ada masalah, ini dokternya telepon saya kemarin. Saya diberitahu oleh Ibu Christine. Dokternya telepon saya, Pak gimana nih Pak? Istri saya tidak boleh keluar rumah sakit. Karena tidak mungkin, tidak pernah terjadi. Kalau Yesus yang jamah semua orang kan heran. Maka namanya tanda heran saudaraku. Saya mesti apa? Dilarang keluar. Padahal itu ICU khusus COVID. Nanti istri saya akan ketularan. Oh enggak akan ketularan, saya bilang. Ada darah Yesus. Tapi apa yang harus lakukan? Datang sama direkturnya. Ketemu direktur medisnya. Tanya kenapa enggak bisa. Tadi malam dia telepon saya. Sudah di kamar biasa. Bukan ICU loh. Di kamar biasa. Berapa banyak saya tahu. Itu jamahan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, haleluya. It is enough. Enough for me. My Lord live. Tuhanku cukup. Dia ada di atas takhta. Aku akan melihat dia. I will get a new revelation before I die. Aku melihat perbuatan yang besar sebelum aku mati. Cukup itu. Kata Israel. Pilih hari ini.
Mau jadi Yakub atau Israel? Pak Roni cerita ketika dia berbaring, dia mengarahkan pikirannya pada kekekalan. Dan saya cerita apa yang saya katakan pada dia pada waktu keadaan begitu parah buat dia, karena semuanya sudah putih, saudaraku. Ya, toraks nggak kelihatan, dia di CT scan, putih semua karena dia terlambat. Dan waktu itu orang tidak gitu tahu Pak cara menangani COVID, saudara. Kan itu bulan Maret. Saya telepon dia, Ron, umurmu akan panjang. Tapi nanti cuma jambulmu hilang, saya bilang gitu, saudaraku. Saya sebagai orang tua memberikan semangat. Dan kamu, nanti dia masuk Maret ya, bulan Juli. Kamu tetap akan menikahkan putrimu di Amerika. Mendengar perkataan itu dia bangkit, saudara. Draw me close to you. Never let me go. Dia bangkit, saudara. Apa yang dibutuhkan orang lain? Saya beritahu. You want to have a fulfilled life? Only Jesus can give. He's on the throne. He's the Lord. Dia penguasa. Dan dia membangkitkan Yakub yang tadinya terpuruk. Ketika dia melihat kereta-kereta yang dikirim oleh Firaun, oleh Yusuf putranya, Tuhan Yesus akan menunjukkan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu, percaya. Percaya saja. Percaya saja. Nyanyi. Percaya saja. Makin berdiri. Semua pasti jadi. Percaya saja. Angkat tangan. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Angkat sekali lagi tanganmu. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah boleh sangat terberkati dengan ibadah kita hari ini dan pujian dan penyembahan dan firman yang kita sudah boleh dengar sama-sama. Dan biarlah kiranya saya berdoa bahwa pujian dan penyembahan tidak hanya kita lakukan ketika kita ada di ibadah hari Minggu seperti ini, tetapi boleh menjadi lifestyle, gaya hidup di dalam diri kita. Dan biarlah kiranya Sang Raja itu berkenan untuk terus ada dan bertahta di dalam hati kita dan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah juga kiranya firman kebenarannya yang ajaib, dahsyat, mulia dan berkuasa dan menuntun kita untuk senantiasa ada dalam jalan-jalan dan kehendaknya boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan, saudara persiapkan roti dan anggur. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita melakukannya, maka kita diingatkan kembali dan diteguhkan kembali akan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih untuk roti dan anggur dan juga kesempatan dan waktu yang Tuhan beri untuk sebentar kami boleh ada sama-sama makan roti ini dan minum anggur ini. Dan biarlah kiranya kami mau melakukannya dengan pengertian yang benar yang datangnya daripada Engkau.
Dan ketika kami melakukannya, kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu dinyatakan di dalamnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi, dan Alkitab berkata pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi peringatan akan aku, akan apa yang aku kerjakan bagi kamu. Karena saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Buka cawan sama-sama dengan saya. Mari kita angkat, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi, Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa, darah yang dicurahkan untuk membawa hidup kita dalam kebenaran. Karena kuasa dosa telah dipatahkan. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk upah. Dosa adalah maut, kutuk diganti dengan berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk putra, sang putra yang Tuhan karuniakan, yang Bapa karuniakan. Terima kasih kembali kami diingatkan akan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami terus membawa akan kehidupan kami berada di dalam pimpinan yang daripada Engkau sendiri. Oleh karya-Mu dan oleh kemurahan-Mu, Roh-Mu boleh menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, dan biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun dalam kehidupan saudara, menyertai, memimpin, memberi kekuatan, menjaga, memelihara, dan di dalam dan lewat hidup saudara namanya senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Sekali lagi kami mengajak untuk Anda menghadiri ibadah onsite new normal di setiap satelit Rock Surabaya. Ibadah onsite diadakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan seputar pendaftaran ibadah onsite dan informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Seno Wijaya. Beliau adalah senior pastor Abalov Barat dan penatua Abalov Ministry. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week. Happy Sunday and God bless you all.